Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nahdia. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah akuntansi biaya tentang spoilage, rework, and scrap. Langsung saja pada materinya. Spoilage atau kerusakan adalah barang yang sudah jadi atau setengah jadi tetapi tidak memenuhi kriteria pembeli, sehingga biasanya dijual dengan harga yang lebih rendah. Jika masih dalam bentuk WIP atau setengah jadi, maka barang spoilage dapat dijual atau dikembalikan kembali atau di rework. Spoilage terbagi menjadi dua. Yang pertama, normal spoilage atau kerusakan normal adalah kerusakan yang melekat dalam proses produksi tertentu yang tetap saja terjadi meskipun operasi telah berlangsung secara efisien. Lalu yang kedua, abnormal spoilage adalah kerusakan yang tidak melekat dalam proses produksi tertentu dan tidak akan terjadi pada kondisi operasi yang efisien. Lalu ada rework atau pekerjaan ulang adalah barang yang tidak memenuhi kriteria pembeli tetapi masih bisa diperbaiki sehingga dapat memenuhi kriteria yang diinginkan atau ada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk perbaikan. Lalu yang terakhir ada scrap atau barang scrap adalah sisa material yang masih dapat dijual atau dipakai lagi. Lalu ada kalkulasi biaya proses dan kerusakan. Unit kerusakan abnormal harus diperhitungkan dan dicatat secara terpisah dalam akun kerugian dari kerusakan abnormal. Sebaliknya, pada unit kerusakan normal, unit-unit tersebut dapat diperhitungkan ataupun tidak diperhitungkan. Lalu, memperhitungkan semua kerusakan. Titik inspeksi adalah tahap proses produksi di mana produk akan diuji untuk menentukan apakah produk tersebut merupakan unit yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Biasanya kerusakan diasumsikan terjadi pada tahap penyelesaian, yaitu ketika inspeksi dilakukan. Hal ini disebabkan karena kerusakan belum akan terdeteksi hingga inspeksi dilakukan. Lalu ada metode kalkulasi biaya standar dan kerusakan. Metode kalkulasi biaya standar menyederhanakan perhitungan kerusakan normal dan abnormal. Metode kalkulasi biaya standar tidak memerlukan perhitungan biaya unit ekuivalen sehingga metode tersebut menyederhanakan kalkulasi biaya proses. Biaya yang akan diperhitungkan dalam langkah 4 ditetapkan pada biaya standar sehingga biaya tersebut berbeda dengan biaya yang akan diperhitungkan menurut metode rata-rata pertimbangan dan FIFO yang ditetapkan pada biaya aktual. Lalu ada kalkulasi biaya pekerjaan dan kerusakan. Konsep kerusakan normal dan abnormal juga dapat diterapkan pada sistem kalkulasi biaya pekerjaan atau job costing. Kerusakan normal yang disebabkan oleh pekerjaan tertentu. Ketika terjadi kerusakan normal yang disebabkan oleh spesifikasi pekerjaan tertentu, pekerjaan tersebut menanggung biaya kerusakan dikurangi nilai pelepasan kerusakan. Lalu ada kerusakan abnormal. Jika kerusakan bersifat abnormal, kerugian bersih akan dibebankan ke akun kerugian dan kerusakan abnormal, tidak seperti biaya kerusakan normal. Biaya kerusakan abnormal tidak termasuk sebagai biaya dari biaya unit yang baik diproduksi. Lalu kalkulasi biaya pekerjaan dan pengerjaan ulang. Pengerjaan ulang adalah unit produksi yang diinspeksi ditentukan sebagai tidak dapat diterima, diperbaiki, dan dijual sebagai barang jadi yang dapat diterima. Lalu ada pengerjaan ulang normal yang dapat diatribusikan dengan pekerjaan tertentu. Jika pengerjaan ulang bersifat normal tetapi terjadi akibat persyaratan dan pekerjaan tertentu, biaya pengerjaan ulang akan dibebankan ke pekerjaan tersebut. Lalu ada pengerjaan ulang normal yang umum pada semua pekerjaan. Jika pengerjaan ulang merupakan hal yang normal dan tidak dapat didistribusikan dengan pekerjaan tertentu, biaya pengerjaan ulang akan dibebankan oleh overhead
manufaktur dan disebarkan melalui alokasi overhead ke semua pekerjaan. Lalu ada akuntansi untuk barang scrap. Barang scrap adalah barang atau bahan residu yang berasal dari pembuatan suatu produk. Barang scrap memiliki total nilai jual yang rendah dibandingkan dengan total nilai jual produk. Ada dua aspek akuntansi untuk barang scrap. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian yang mencakup penelusuran fisik. Lalu yang kedua, kalkulasi biaya persediaan yang mencakup kapan dan bagaimana barang scrap mempengaruhi laba operasi. Lalu barang scrap kadang-kadang digunakan kembali sebagai bahan langsung dan bukan dijual sebagai barang scrap. Akuntansi untuk barang scrap menurut kalkulasi biaya proses sama seperti akuntansi menurut kalkulasi biaya pekerjaan apabila barang scrap merupakan hal yang umum pada semua pekerjaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.